Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, karena hari ini adalah hari besar bagi kita, karena hari ini adalah hari kenaikan, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kita. Sama kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk
bagi kami Engkau mati, Engkau bangkit dan Engkau naik ke surga, dan Engkau sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami seluruh sidang jemaat boleh kembali beribadah, memuji dan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau campur tangan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah urapan kuasa Allah turun di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan ibadah kami, yang ingin mengacaukan pikiran dan hati kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini menjadi ibadah yang sangat menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan doa kami dan kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tanggal 21 Mei 2020 kami buka dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali untuk menjemput jemaat yang hadir pada pagi hari ini adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, pokok anggur yang benar, Raja di atas segala raja, penyelamat rumah tangga sinar jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh kembali beribadah, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun keadaan dunia sedang goncang seperti ini, tapi kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kita sama bangkit kembali berdiri, kita berikan pujian kita kepada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita, Dia telah menyatakan. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi semua Tuhan. Hanya Yesus Tuhan dahsyat perkasa, Sang Raja
Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah
kemuliaan, hormat bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan rahasia kebenaran firman-Mu lewat bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap telinga yang mendengar ada kebangkitan yang terjadi, yang lemah jadi kuat, yang susah ada sukacita, sehingga kami sama-sama menikmati hadirat suasana surga terjadi pada pagi hari ini. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kurang semangat saudara. Aduh. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap seluruh jemaat pagi hari ini semua sehat-sehat. Yang sakit sembuh, yang stres nggak lagi gila, tapi normal. Oke ya? Kita bangkit berdiri, kita dengan firman Allah, kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Yesus telah lahir ke dalam dunia dan berbagai-bagai macam mujizat sudah dia lakukan, sudah dia perbuat, dan itu semua terjadi. Tidak ada satupun mujizat yang dia kehendaki tidak terjadi. Semua terjadi. Orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang yang berada dalam kondisi kritis, hampir-hampir mati pun kembali sehat secara total. Itulah hebatnya Yesus. Tapi ketika dia mau naik ke surga, dia bilang jangan takut, jangan gelisah. Aku pergi kepada Bapa. Sampai di sana aku siapkan tempat bagimu. Pertanyaanku, tempat buat siapa? Saya kasih tahu. Yesus naik ke surga tidak menyiapkan tempat untuk si pencuri. Yang merasa pencuri, Tuhan ampuni saudara. Makanya jangan suka mencuri milik Tuhan. Nanti nggak masuk ke sana. Jangan suka datang terlambat ibadah, nanti nggak masuk ke sana. Jangan pelit terhadap pekerjaan Tuhan, nanti nggak masuk ke sana. Mau tidak mau, ini harus disampaikan. Memang sakit telinga ini mendengar, tapi inilah firman. Karena Yesus bilang, aku pergi ke sana, siapkan tempat bagi kamu. Dan tempat itu nggak dibuat oleh tangan manusia, tapi langsung dibuat oleh tangan Allah. Yang kata firman Allah, ngengat dan karat tidak bisa merusak tempat itu. Itu sebabnya kumpulkanlah harta sebanyak-banyaknya selagi ada dalam dunia. Maksudnya harta untuk kelak nanti kau masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu Yesus bilang, janganlah, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Kamu menderita dalam dunia ini itu hanya sifatnya sementara. Karena itu nanti terobati penderitaanmu itu ketika nanti aku naik ke surga, aku datang kembali menjemput saudara yang hadir pada pagi hari ini. Hebat kan? Yesus kalau ngomong saudara, tidak hanya teori,
tapi hitam di atas putih. Menjadi sebuah kenyataan yang sangat kuat. Makanya ketika orang yang percaya kepada Yesus, dia nggak main-main ikut Tuhan. Resiko apapun akan dia terobos. Kenapa? Dia punya pandangan matanya jauh ke depan dengan satu harapan. Aku menderita di dunia itu sifatnya sementara. Tapi nanti penderitaanku ini kelak tergantikan di surga ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Sekarang dia telah naik ke surga. Hari ini kita ibadah hari kenaikan Yesus ke surga. Dia berkata, aku pergi ke sana, aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi aku pergi ke sana dan aku akan kirim roh penolong. Tiba firman Allah pada pagi hari ini, Yesus mutiara tak ternilai. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, Yesus adalah mutiara yang tak ternilai. Tapi bagi mereka yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, mereka disamakan sama seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Yang menurut mereka tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya. Nah saudaraku, penghiburan Tuhan Yesus itu sangat kuat. Tidak dapat tergeser, tidak dapat tertandingi, tersaingi oleh perkara apapun dalam dunia ini. Berulang kali saya berkata, orang yang percaya kepada Yesus itu nggak mungkin rugi. Orang yang hidup dalam ajaran kebenaran firman Allah, itu dia tidak mungkin rugi. Tapi dia akan beruntung dan selamanya beruntung. Orang yang pernah menyerahkan anak manusia ke dalam dosa tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah kecuali kalau orang tersebut bertobat. Kita lihat salah satu murid Yesus menyerahkan Yesus hanya dengan 30 keping perak supaya disalibkan. Apapun tantangan yang saudara akan hadapi ke depan, setelah Yesus naik ke surga, saya kasih tahu, jangan pernah menjual Yesus. Karena dia akan datang pada kali yang kedua. Semua mata di dunia ini akan memandang kedatangan Yesus. Semua manusia di kolong langit ini akan memandang kedatangan Yesus. Barulah mereka akan tahu ternyata Tuhan orang Kristen itu memang benar, dia akan datang. Pegang baik-baik, ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia tidak datang membawa damai, tapi dia datang sebagai hakim, membawa penghukuman. Yang percaya kepadanya diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan menerima hukuman. Itu sangat mengerikan, sangat malang nasibnya. Kalau kita membaca dalam Markus 14 ayat 21, dia bilang begini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Terbukti kan? Celakalah mereka yang menyerahkan anak manusia hanya karena uang. Nah saudaraku, ada tiga penyebab manusia bisa menjual Yesus. Yang pertama, penyebabnya adalah karena harta. Lebih berharga harta jasmani daripada harta sorga. Itu sebabnya dia menjual Yesus. Karena bagi dia lebih beruntung cari uang ketimbang cari Yesus. Untuk apa cari Yesus? Bagi dia nggak ada faedahnya. Dia tidak berpikir
bahwa kelak harta dunia akan habis, tapi harta surga akan membawa kita sampai ke dalam kerajaan Allah. Ini penyebab pertama. Orang menjual, orang meninggalkan Yesus. Penyebab yang kedua. Tapi kita baca dulu. Penyebab manusia meninggalkan Yesus adalah karena harta. Kita baca dulu 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini yang saya bilang tadi, kenapa penyebab orang meninggalkan Yesus adalah pertama karena harta dunia. Bagi dia lebih berharga harta dunia daripada harta surga. Dia lebih cinta uang ketimbang cinta Yesus. Ini sangat fatal. Kita dikasih talenta oleh Tuhan. Talenta kreatif. Berkreasi. Menciptakan lapangan pekerjaan. Berkarya. Supaya dengan karya-karya yang kita ciptakan kita jual. Dan otomatis nanti akan menghasilkan uang yang begitu banyak. Itu tidak salah. Tapi yang salah, bila uang nomor 1, Tuhan dibikin nomor 2. Selamanya akan salah, saudara. Anak-anak muda yang hidup di era milenial. Di zaman now. Pegang baik-baik. Uang yang engkau punya sekarang tidak menjamin engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Apalagi kalau kau begini terhadap pekerjaan Tuhan. Tertutup, bersikap. Ya, tidak terbuka sama Tuhan. Hartamu hanya berlaku di dunia, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Banyak orang berkorban. Dia sumbangkan rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia beri itu rumah untuk pekerjaan Tuhan. Dia kasih itu mobil untuk pelayanan. Dia kasih itu roda 2, roda 4. Dia kasih untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Tapi kalau tersebut nanti muncul terbalik. Orang ini akhirnya jadi cinta harta. Maka saya kasih tahu, orang tersebut nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tempat yang sudah disiapkan oleh Yesus adalah tempat bagi mereka yang setia sampai garis akhir. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tidak. Tapi bagi mereka yang setia sampai akhir. Mereka lah kelak yang masuk ke tempat yang Tuhan Yesus siapkan. Maka Yesus bilang, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Aku pergi ke sana, siapkan tempat bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak muda. Untuk siapa tempat itu? Ya untuk kita. Haleluya. Ini untuk kita. Bukan untuk penjahat. Bukan untuk penggarong. Bukan buat pecundang. Tidak. Untuk kita yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Makanya kasihilah pekerjaan Tuhan. Kasihilah Tuhan. Buahnya lewat engkau menopang pekerjaan Tuhan. Di mana engkau berjemaat. Jangan sakiti pekerjaan Tuhan. Ketika engkau menyakiti pekerjaan Tuhan, Tuhan Yesus tersakiti. Kenapa? Karena itu pekerjaannya. Jadi itu penyebab pertama, orang meninggalkan Yesus adalah karena harta. Penyebab yang kedua, orang meninggalkan Yesus adalah karena tahta. Tadi harta, sekarang tahta. Kalau sudah bicara jabatan, posisi, siapapun bisa disikut. Yang kira-kira kita lihat ini menjadi rival, menjadi saingan berat, kita sikut. Supaya kita bisa melenggang dengan leluasa. Demi jabatan, demi tahta. Kenapa? Dia begitu kekeh, kata orang Sunda. Begitu kekehnya dia mau merebut itu tahta. Pertama, karena dia ingin dihormati. Dia ingin dihargai.
Dia ingin dikenal oleh orang. Bahwa memang benar dia adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Kalau bicara tahta saudara itu bicara kekuasaan loh. Gue punya power. Ngomong kasarnya, tanpa Tuhan pun saya bisa. Tuhan bilang, ntar gue tindis lu kayak seperti kutu di kepalaku. Mati kau. Baru tahu kau. Penyebab yang kedua orang tinggalkan Yesus sehingga tidak bisa masuk ke tempat yang Tuhan Yesus siapkan. Penyebabnya adalah tahta. Saudara, jangan tinggalkan Yesus karena tahta. Apapun terjadi, saya kasih tahu, apapun terjadi, jangan tinggalkan Yesus. Dia sedang mengangkat kedua belah tangannya dan dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa bukan? Hebatnya kita punya Yesus. Penyebab yang ketiga, ini waktu terus berjalan. Penyebab yang ketiga orang meninggalkan Yesus, bahkan bisa menjual Yesus, adalah wanita. Tadi harta, kedua tahta, ketiga wanita. Wanita ini, kalau kita bicara wanita, itu bicara cinta buta. Kenikmatan. Orang kalau sudah cintanya kandas di gunung, sinabung, nggak bisa turun lagi, tinggal meletus. Jadi bara api lah kalau di situ. Kalau sudah mabok dengan cinta, nggak bisa bikin apa-apa. Ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ditarik ke atas, ditarik ke bawah, ya ke bawah. Ini namanya cinta. Cinta itu memang tidak punya mulut, tidak punya mata. Konon kata orang cinta buta. Tapi cinta buta pun, tapi dia berkuasa. Bisa mengendalikan otak dan akal manusia ini. Banyak orang tinggalkan Yesus karena tergoda dengan wanita, cinta. Tentu di sini saya akan berbicara cinta hawa nafsu. Ini banyak menggerogoti orang-orang percaya. Kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, bisa masuk dalam pelukan sang wanita. Makanya ini penyebab yang ketiga. Orang meninggalkan Yesus adalah gara-gara wanita. Jadi guru sekolah minggu bertahun-tahun. Jadi tiang penopang menjadi tangan kanan gembala. 2 bulan kok gak muncul-muncul. Gara-gara wanita tinggalkan Yesus. Aduh ampun dah. Orang tampun deh. Hanya gara-gara gitu tinggalkan Yesus. Aduh, cemen. Tetap berpegang teguh pada ajaran firman Allah. Ketika engkau tidak kuat, Roh Kudus menguatkan dirimu. Karena Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa, aku tidak tinggalkan kau sendirian. Aku kirim Roh Penolong. Ketika kita ditinggalkan Yesus, secara kasat mata, dia mengirim Roh Penolong. Roh Penolong inilah yang membuat kita kokoh, kuat menghadapi tantangan hidup. Siapakah dia? Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, mau tawaran harta, mau tawaran tahta, mau tawaran wanita, kita bisa katakan no. Hidupku sekarang bukannya aku lagi, tapi hidupku sekarang adalah milik Yesus. Maka kita akan menang dan selamanya menang. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-26.
Ini penyebab yang ketiga ya. Penyebab yang ketiga orang meninggalkan Yesus adalah gara-gara wanita. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya ulangi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang kehilangan nyawa karena Kristus, Tuhan akan gantikan nyawanya. Bukan nyawa tubuh jasmani, tapi kehidupan kelak yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan berikan kepadanya. Berarti benar kata Rasul Paulus, kalaupun aku mati buat Tuhan. Kalaupun aku hidup buat Tuhan. Kalaupun aku mati, untung, titik. Kok bisa? Ya. Apa yang mustahil bagi manusia, gak mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Berbahagialah saudara yang telah percaya kepada Yesus. Karena yang kita percayai dengan iman, dia akan datang kelak ke dalam dunia. Kali yang kedua. Untuk apa dia datang? Dia datang sebagai hakim dan menyelamatkan orang yang selama hidupnya percaya dan mengasihi Tuhan. Siapa dia? Jemaat yang hadir hari ini. Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu, anak-anakmu Tuhan sayang, istrimu Tuhan sayang, suamimu Tuhan sayang, keturunanmu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kembali menjadi hakim untuk semua orang tanpa memandang status. Ketika Yesus nanti datang pada kali yang kedua, dia akan menghukum semua orang, termasuk yang pura-pura ibadah, pura-pura mengasihi Tuhan, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, itu dihukum. Tapi yang berjuang mati-matian, mempertahankan hidup menjadi milik Kristus, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia diselamatkan. Maka itu sebabnya bertahanlah sampai Tuhan Yesus datang. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus adalah mutiara keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya dan tiket untuk masuk surga. Karena tanpa Yesus orang tidak mungkin bisa masuk surga. Saya ulangi, dengar saya punya kalimat. Yesus adalah mutiara keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya dan tiket untuk masuk surga. Karena tanpa Yesus orang tidak mungkin bisa masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi pujian Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita berdiri semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Yes. Darahmu menyucikan, Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
sucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah Engkau. Engkau telah naik ke surga. Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Haleluya. Haleluya. Ingat keluarga kami Tuhan. Ingat istri kami. Ingat anak-anak kami. Ingat keturunan kami. Rumah tangga kami. Tuhan Yesus selamatkan. Tuhan Yesus pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hiburan kami. Haleluya. 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 Amin. Haleluya.
berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Benar, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes, glory, haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Ku hidup karena salib-Mu. Oh, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan akan datang kembali. Kami tidak beriman yang hampa. Kami tidak beriman kepada sesuatu yang tidak jelas, yang tidak hampa. Kami beriman kepada yang nyata akan datang kembali. Dan Engkau sudah berjanji bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami, dan Engkau akan membawa kami ke tempat di mana Engkau berada. Dan kami yakini itu akan terjadi dalam garis keturunan kami. Kami akan melihat suami-suami kami akan datang menyembah Yesus. Haleluya. Kami akan melihat istri-istri kami, anak-anak kami datang menyembah kepada Yesus. Karena memang hanya Engkaulah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Di luar Yesus semua akan binasa. Tuhan Yesus, terima kasih buat janji-Mu. Ketika Engkau berjanji, tidak hanya sekedar janji, tapi janji itu akan Engkau penuhi. Akan Engkau buktikan kepada dunia ini bahwa benar Engkau datang untuk menjemput kami. Engkau adalah mutiara keselamatan bagi hidup kami. Tidak ada yang lain. Sehebat apapun kami dalam dunia ini, tidak ada apa-apanya. Dijauhkan kami untuk meninggalkan Yesus hanya karena harta. Dijauhkan kami meninggalkan Yesus hanya karena tahta. Dijauhkan kami meninggalkan Yesus hanya karena wanita. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tanamkan dalam garis keturunan kami kekuatan yang kokoh yang datangnya dari Yesus, memagari, mematok keturunan kami menjadi pewaris kerajaan Allah selama-lamanya dan selama-lamanya. Tanamkan firman-Mu, dan biarlah firman itu tumbuh berbuah lebat guna hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Bapa, Tuhan Yesus Gembala yang baik, berkati hari ini jemaat yang sudah beribadah kepada Tuhan. Satupun ibadah di mata mereka tidak dengan sia-sia, tapi ibadah mereka adalah ibadah yang diberkati. Tubuh, jiwa, dan roh mereka diberkati dalam nama Yesus. Mereka terpelihara dalam lingkaran kasih karunia dari Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu, baik mereka yang bekerja sebagai guru honor, guru pegawai negeri, karyawan pabrik, karyawan toko,
karyawan kantor yang terkadang harus dinas keluar daerah, yang terkadang dinas di lapangan terbuka, kena hujan, kena panas, yang berwira swasta lainnya, berdagang, berjualan, buka toko, multi level asuransi. Bapakku, berkati usaha-usaha jemaatmu dan ingatkan mereka agar mereka menjadi penyambung tangan Allah dalam memberi berkat. Dijauhkan dari dalam diri jemaat yang kikir terhadap pekerjaan Tuhan, tetapi menjadi jemaat yang loyal, tidak hanya berteori, tapi benar-benar mereka praktekkan. Dengan cara itu Tuhan Yesus pasti memberkati apa yang telah diperbuat oleh jemaatmu. Berkati pendidikan anak-anak kami, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ke perguruan tinggi. Kami yakin biaya yang kami butuhkan hari-hari ini tidak sedikit untuk kenaikan kelas, pendaftar baru, kelulusan. Kami tetap yakin Engkau Jesus, Jehovah Jireh, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kami yakini kuasa-Mu tak terbatas, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami mau berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia yang hari-hari ini kena dampak COVID-19. Baik yang sudah masuk dan berada di rumah sakit, baik petugas kesehatan, aparat keamanan, baik Presiden kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, beserta dengan seluruh jajarannya, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Doa kami, berkati mereka Tuhan Yesus, biar mereka sehat-sehat selalu, menjalankan roda kepemerintahan ini. Tidak berat sebelah, tapi benar-benar roda kepemerintahan ini berjalan, mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat NKRI. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hamba Tuhan yang terus dalam perjuangan melayani Tuhan Yesus sampai garis akhir. Dan kami yakin negara kami akan secepatnya berlalu dari virus corona. Dan negara kami akan aman, negara kami diberkati. Karena di dalam negara Indonesia ini ada begitu banyak jutaan anak-anak Tuhan yang menangis, berdoa, mendoakan negara NKRI. Dan kami yakin doa itu telah sampai ke hadirat-Mu. Kami akan tunggu waktunya Tuhan terjadi. Virus corona segera berlalu dan negara kami kembali beraktivitas. Perputaran ekonomi dalam negara kami pun kembali stabil. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati korban-korban persembahan seluruh jemaat-Mu, korban tatangan, ucapan syukur, milik Tuhan, janji iman, buah sulung, diberkati berlipat-lipat kali ganda dalam nama Yesus bagi mereka yang memberi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebentar pun kami akan berpisah satu sama lain. Lindungi perjalanan kami, sertai seluruh aktivitas kami. Dan kami sangat yakin penyertaan-Mu bagaikan tiang awan dan tiang api selama-lamanya dan selama-lamanya. Mengampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa sembahyang kami dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, marilah kita pulang membawa berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, maka sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa.